Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Sigita Wilyana, Eskom Pemkom. Perkenalkan, saya Yayan Ahyani dengan NIM 14012400061, kelas 8E TPL, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika dan Pengembangan Penggunaan Software, Plagiarisme, Kode versus Hak Cipta, IP dan lisensi. Makalah ini membahas pentingnya etika dalam penggunaan kode program, khususnya terkait penggunaan perangkat lunak, open source, hak cipta, lisensi perangkat lunak, serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran etika dalam pengembangan software. Semoga presentasi saya yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya profesionalisme serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual di bidang teknologi informasi. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi saat ini berlangsung sangat cepat, termasuk dalam bidang pengembangan perangkat lunak atau software. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan tersebut adalah semakin banyaknya perangkat lunak dan sumber kode yang tersedia secara open source, sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk belajar maupun mengembangkan aplikasi. Dalam praktiknya, banyak pengembangan dan mahasiswa menggunakan kode program yang diperoleh dari internet, seperti dari GitHub, Stack Overflow, dokumentasi resmi, maupun forum komunitas. Penggunaan kode tersebut dapat membantu mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Namun di sisi lain masih sering ditemukan kasus plagiarisme kode, yaitu penggunaan atau penyalinan kode tanpa memberikan atribusi yang sesuai kepada pemilik aslinya. Selain itu, banyak pengguna yang belum memahami atau mengabaikan ketentuan lisensi perangkat lunak, sehingga berpotensi melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika profesi dalam penggunaan software menjadi sangat penting. Seorang pengembang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta menghormati hak cipta, lisensi yang berlaku dalam pengembangan perangkat lunak. Rumusan masalah. Untuk memahami permasalahan yang dibahas dalam makalah ini, terdapat 3 rumusan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, apa saja prinsip etika profesi yang relevan dalam pengembangan dan penggunaan perangkat lunak? Prinsip-prinsip tersebut meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab, transparansi, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan karya orang lain. Kedua, pelanggaran etika apa saja yang dapat terjadi dalam penggunaan software dan kode program. Beberapa contoh pelanggaran yang sering ditemukan adalah plagiarisme, kode, penggunaan perangkat lunak tanpa izin, pelanggaran lisensi open source, serta penggunaan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, baik dari sisi hukum, sosial, maupun akademik. Pelanggaran etika dapat mengakibatkan sanksi hukum, menurunkan reputasi individu maupun institusi, serta menimbulkan sanksi akademik bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme. Melalui ketiga rumus masalah tersebut, makalah ini berupaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan etika dalam pengembangan dan penggunaan perangkat lunak. Selanjutnya, tujuan makalah ini disusun dengan beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan etika dalam pengembangan dan penggunaan perangkat lunak. Pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam penggunaan software, khususnya yang berkaitan dengan plagiarisme, kode, pelanggaran hak cipta, dan ketidakpatuhan terhadap lisensi perangkat lunak. Kedua, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, baik terhadap individu, institusi, maupun masyarakat sebagai pengguna teknologi. Ketiga, memberikan rekomendasi penerapan etika yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, pengembang, maupun organisasi agar penggunaan perangkat lunak tetap sesuai dengan prinsip profesionalisme dan aturan yang berlaku. Keempat, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta dan lisensi software sehingga setiap pengguna dan pengembang dapat menghargai karya intelektual orang lain serta memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Konsep dasar etika profesi. Pada slide ini ditampilkan prinsip-prinsip dasar etika profesi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Prinsip pertama adalah integritas, yaitu sikap jujur, konsisten, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan. Seorang pengembang harus menjaga keaslian karya serta tidak melakukan plagiarisme atau penyalahgunaan teknologi. Prinsip kedua adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi secara benar dan mengakui sumber atau kontribusi pihak lain. Dalam pengembangan software, kejujuran diwujudkan dengan memberikan atribusi yang tepat terhadap kode yang digunakan. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk melaksanakan tugas secara profesional serta menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Pengembang bertanggung jawab terhadap kualitas, keamanan, dan dampak dari perangkat lunak yang dibuat. Prinsip terakhir adalah menghormati hak orang lain, termasuk menghargai hak cipta, lisensi, perangkat lunak, privasi data, hasil karya intelektual milik pihak lain. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pengembangan teknologi yang adil dan profesional. Keempat, prinsip tersebut menjadi landasan bagi mahasiswa untuk profesional teknologi informasi dalam mengembangkan dan menggunakan perangkat lunak secara etis dan bertanggung jawab.
Kode etik profesi ICT. Kode etik profesi ICT merupakan pedoman yang mengatur perilaku para profesional di bidang teknologi informasi agar dapat bekerja secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profesi. Prinsip pertama adalah menjaga integritas profesional. Seorang pengembang atau praktisi teknologi informasi harus bekerja secara jujur, tidak melakukan kecurangan, serta tidak mengklaim hak orang lain sebagai hasil karya sendiri. Prinsip kedua adalah menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Setiap pengguna, perangkat lunak, kode program maupun karya digital lainnya harus sesuai dengan ketentuan lisensi dan memberikan atribusi kepada pemilik karya apabila diperlukan. Prinsip ketiga adalah menjaga keamanan informasi. Profesional ICT memiliki tanggung jawab untuk melindungi data, sistem, informasi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, maupun ancaman keamanan lain. Prinsip keempat adalah transparansi. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, sumber kode, metode kerja, dan penggunaan teknologi harus dijelaskan secara terbuka dan jujur sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau pelanggaran etika. Prinsip kelima adalah bertanggung jawab terhadap pengguna. Bertanggung jawab terhadap pengguna. Setiap sistem atau aplikasi yang dikembangkan harus memberikan manfaat, aman digunakan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna maupun masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, seorang profesional teknologi informasi tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga menjaga kepercayaan, profesionalisme, dan etika dalam dunia digital. Hukum dan regulasi. Selain etika profesi, penggunaan teknologi informasi juga diatur oleh berbagai regulasi. Undang-undang IT mengatur aktivitas dan transaksi elektronik. Undang-undang PDP berfungsi melindungi data pribadi pengguna. Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap perangkat lunak dan karya digital. Sementara itu, GDPR merupakan regulasi internasional yang mengatur perlindungan dan data pribadi. Khususnya di wilayah Uni Eropa, regulasi-regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penggunaan dan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, lisensi software. Pada perangkat lunak, open source terdapat berbagai jenis lisensi yang mengatur cara penggunaan kode program. MIT License memberikan kebebasan penggunaan dan modifikasi dengan syarat mencantumkan atribusi kepada pemilik asli. GPL mewajibkan setiap pengembang turunan terhadap setiap pengembangan turunan terhadap didistribusikan sebagai open source. Apache lisensi memberikan fleksibilitas pengguna serta perlindungan terhadap hak paten, sedangkan BSD lisensi merupakan lisensi yang sederhana dan permisif dengan sedikit pembatas bagi penggunaannya. Oleh karena itu, setiap pengembang perlu memahami lisensi yang digunakan agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Studi kasus yang saya bahas adalah seorang mahasiswa yang mengambil source code dari GitHub dan menggunakannya dalam tugas dan proyek, tetapi mengakuinya sebagai hasil karya sendiri tanpa mencantumkan sumber asli. Tindakan ini menimbulkan beberapa masalah etika, yaitu tidak memberikan atribusi kepada pembuat kode, melanggar ketentuan lisensi perangkat lunak yang digunakan, dan termasuk dalam kategori plagiarisme kode. Meskipun kode tersebut secara online tersedia, penggunaannya tetap harus mengikuti aturan hak cipta dan lisensi yang berlaku. Analisis etika. Kasus ini dapat dianalisis menggunakan dua teori etika. Dari sudut pandang utilitarian, tindakan tersebut tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas karena dapat mengurangi kepercayaan, merugikan pembuat kode asli, dan melemahkan budaya kolaborasi dalam open source. Sementara itu, berdasarkan teori deontologi, tindakan tersebut jelas tidak etis karena melanggar prinsip-prinsip dasar profesi, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan kode tanpa atribusi dan tanpa mematuhi lisensi tidak dapat dibenarkan secara etis. Kemudian dampak pelanggaran. Dampak pelanggaran etika ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi mahasiswa, konsekuensinya dapat berupa penurunan nilai hingga sanksi akademik. Karena melakukan plagiarisme, bagi institusi seperti kampus atau perusahaan, pelanggaran tersebut dapat merusak reputasi dan menimbulkan risiko hukum. Sedangkan bagi masyarakat atau pengguna, dampaknya dapat berupa menurunnya keamanan sistem dan berkurangnya kepercayaan terhadap layanan atau produk teknologi yang digunakan. Kemudian, kaitan dengan kode etik ICT. Kasus yang dibahas memiliki kaitan langsung dengan kode etik profesi ICT. Tindakan plagiarisme kode melanggar prinsip integritas karena mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Menyembunyikan sumber kode bertentangan dengan prinsip transparansi. Menggunakan kode tanpa memahami cara kerja menunjukkan kurangnya tanggung jawab profesional. Selain itu, penggunaan kode yang tidak sesuai dengan ketentuan lisensi yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, seorang profesional ICT harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak cipta dalam setiap pengembangan perangkat lunak.
Kemudian rekomendasi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika terhadap beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan bagi mahasiswa, penting untuk selalu mencantumkan sumber kode yang digunakan, memahami jenis lisensi perangkat lunak, dan menggunakan sitasi yang benar dalam tugas maupun proyek. Sementara itu, bagi kampus perlu dilakukan edukasi mengenai etika digital, sosialisasi terhadap hak cipta, dan lisensi software, serta penerapan kebijakan anti plagiarisme secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan tercipta budaya akademik yang lebih jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Kemudian, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, terdapat 4 poin penting yang dapat diambil dari pembahasan ini. Pertama, perangkat lunak open source bukan berarti bebas digunakan tanpa aturan, karena tetap memiliki ketentuan lisensi yang harus dipatuhi. Kedua, hak cipta dan lisensi perangkat lunak harus dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual orang lain. Ketiga, plagiarisme kode merupakan pelanggaran etika profesi yang dapat menimbulkan dampak akademik, hukum, maupun profesional. Keempat, seorang profesional TIK harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas pengembangan dan penggunaan perangkat lunak. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai etika dalam pengembangan dan penggunaan software, plagiarisme, kode versus hak cipta, IP, dan lisensi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.